Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita masuk ke materi bab 2, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Baik, kita ulas iman. Iman menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman yaitu mengakui dengan yakin di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Ini arti dari iman. Kemudian al-asmaul husna. Asma artinya nama-nama. Husna artinya yang baik. Jadi al-asmaul husna artinya nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kemudian dalil al-asmaul husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man hafidhahu dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya akan masuk surga. Disinilah kita perlunya untuk memiliki motivasi, semangat untuk mempelajari Asmaul Husna. Karena pasti insya Allah akan membawa banyak kebaikan. Yang pertama, Al-Karim, Maha Mulia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia? Quran surah Al-Infitor ayat 6. Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia. Kita sebagai orang yang beriman hendaknya meneladani perilaku Asmaul Husna Al-Karim. Kalau tadi Al-Karim itu luhur, tinggi, kemudian bernilai. Nah, bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Karim itu? Yang pertama, menjaga pakaian, penampilan, serta tutur kata yang akan diucapkan. Orang yang mulia biasanya pakaiannya juga baik, sopan, tutur katanya sopan, sehingga tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia. Kita meneladani Al-Karim, kita hendaknya menjaga etika berpakaian, bertutur kata, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dengan memilih teman bergaul yang berakhlak baik. Yang ketiga, menunjukkan empati dan simpati kepada saudara yang terkena musibah. Kadangkala ketika kita melihat ada orang yang membantu orang lain, dia akan mendapatkan atau disebut orang yang mulia. Karena apa? Dia menunjukkan empati dan simpati kepada saudara yang terkena musibah. Yang keempat, memberi bantuan dengan ikhlas kepada pihak yang membutuhkan. Yang kelima, memuliakan, menghormati orang tua, guru, dan tamu. Ini adalah perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Karim. Ya. Ya. Yang kedua, Al-Mu'min. Artinya maha pemberi rasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Rasa tenang dan aman sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena di samping membuat khusyuk dalam beribadah, rasa aman dan tenang memunculkan daya kreasi manusia dalam menghadapi kehidupan. Ingat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Al-Mu'min, Allah pemberi rasa aman. Keteladanan yang bisa dilakukan kita sebagai manusia. Di antaranya apa? Yang pertama, berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, Allah memberi keamanan, kita juga meneladani sifat mulia tersebut. Kita juga ikut bisa berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Yang kedua, mencintai ketentraman dengan membuat tata tertib organisasi. Tujuannya apa sih tata tertib? Biasanya tata tertib pasti bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman. Yang ketiga, menghindari adu domba serta fitnah yang mengancam keamanan. Yang keempat, meneliti kebenaran sebuah berita. Yang kelima, mendamaikan perselisihan antar pihak yang berselisih. Nah, yang ketiga, Al-Wakil, Allah Maha memelihara. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran surah Al-Zumar ayat 62. Kalau kita melihat alam semesta, ya, mulai dari laut, daratan, gunung, semuanya tertata dengan rapi. Pasti ada yang memeliharanya. Ya. Nah, siapa yang memelihara? Allah. Allah Al-Wakil, Allah Maha memelihara. Sehingga pohon-pohon yang ada di puncak gunung, kalau mengandalkan manusia, repot nyiramnya. Bagaimana Allah memeliharanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Subhanallah. Ya, pohon yang lebat di hutan belantara di gunung-gunung, kalau manusia disuruh untuk menyiramnya, Masya Allah, gak bakalan bisa. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Al-Wakil, Allah Maha memelihara. Allah datangkan hujan. Ya. Nah, dari sana mengalir sampai ke air tersebut, dipakai untuk pertanian dan kembali lagi ke laut. Dari laut dikirim lagi ke gunung, jadilah hujan. Allah itu adalah contohnya, ya. Nah, sekarang perilaku apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika meneladani Al-Wakil? Yang pertama, memelihara dan merawat kesehatan dengan menghindari makanan minuman yang haram. Berarti memang kita disuruh ikhtiarnya merawat diri sendiri. Yang kedua, memelihara kelestarian lingkungan dengan menjaga alam agar tidak banjir. Yang ketiga, berusaha keras dalam meraih cita-cita, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Yang keempat, berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi, karena biasa pengurus organisasi berarti yang akan ngurus anggota-anggotanya. Nah, ini berani mengajukan diri, ya berarti ini meneladani Al-Wakil. Yang kelima, menjadi pribadi mandiri. Nah, ini adalah meneladani Asmaul Husna Al-Wakil. Yang keempat, Al-Matin, Maha kukuh, kokoh. Kukuh itu kokoh, kuat, ya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kokoh, Allah menentukan membagi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kuat, apa yang menjadi keputusan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa merubahnya.
Nah, itu. Nah, sekarang perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Matin yang pertama, senantiasa memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Yang ketiga, berpegang teguh pada pendirian. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi orang lain ke arah kemaksiatan. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, kuat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ini Al-Matin. Berikutnya Al-Jami, artinya maha menghimpun, maha mengumpulkan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Allah maha mengumpulkan. Ya. Nah, perilaku yang bisa diteladani manusia dari Asmaul Husna Al-Jami, yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar akhirat nanti. Yang kedua, mengambil keputusan bersama ketika bermusyawarah. Al-Jami, berkumpul. Ya, mengambil keputusan bersama ketika bermusyawarah. Rajin melaksanakan sholat berjamaah. Hidup bermasyarakat dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Memenuhi waktu dengan amal soleh dan ibadah. Al-Adlu, maha adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Adlu, mengedepankan prinsip keadilan, menghilangkan unsur subjektivitas, teguh dengan aturan, tidak menerima gratifikasi. Yang ketujuh, Al-Akhir, maha akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Allah Al-Akhir artinya segala sesuatu akan berakhir kepada Allah. Nah, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Akhir, yang pertama, memperbanyak bacaan yang meningkatkan rasa keimanan. Berarti baca buku-buku keagamaan, baca kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Ya. Yang kedua, memperbanyak amal soleh yang bermakna vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, menjauhi godaan kemaksiatan apapun bentuknya. Yang keempat, memperbanyak zikir agar hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi persoalan. Yang kelima, bertaubat. Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia. Bagaimana kita juga menjadi pribadi yang mulia. Al-Mu'min, Allah memberi rasa aman. Bagaimana kita juga menjadi manusia yang bisa memberikan rasa aman. Yang ketiga, Al-Wakil, Allah Maha Memelihara. Nah, kita juga pandai merawat. Ya. Yang keempat, Al-Matin, kukuh kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh, kuat pendirian. Allah Al-Jami, Allah Maha mengumpulkan. Kita juga bisa berjamaah bersama saudara-saudara kita yang lain. Allah Al-Adlu, Allah Maha Adil, kita bisa menjadi pribadi yang adil. Allah Al-Akhir, Allah Maha Akhir, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mengumpulkan semua manusia kelak nanti pada di hari akhir, yaitu di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.